Pemirsa, pada hari ini 29 tahun yang lalu di Indonesia telah hadir PT Jasa Raharja Putra, sebuah asuransi umum yang merupakan anak perusahaan dari asuransi Jasa Raharja. Pada hari ini saya berkesempatan ngobrol sedikit dengan Pak Eka Jaya Putra, Branch Manager Jasa Raharja Putra Cabang Kupang. Pak Eka, di ulang tahun yang ke-29 pasti ada banyak cerita, ada banyak kisah yang terjadi selama ini. Sudah hampir setahun Pak Eka berada di Kota Kupang dan wilayah kerjanya mencakup seluruh NTT. Apa kesan Bapak terhadap pertumbuhan asuransi Jasa Raharja Putra di NTT, Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Anton. Ya, kalau kita bicara Provinsi NTT tentunya tidak terlepas dari provinsi yang sangat tua di Indonesia, yang dulunya wilayahnya sampai ke timur-timur, dan historikal di NTT juga pernah mengalami timur-timur menjadi timur leste, dan tentunya pengalaman ini akan berdampak kepada pembangunan masyarakat khususnya di Provinsi NTT. Nah, kami hadir di Provinsi NTT dalam memberikan proteksi asuransi kepada masyarakat khususnya di Provinsi NTT akan perlindungan terhadap asuransi kendaraan, asuransi kebakaran, asuransi gempa bumi, dan juga asuransi alat berat, dan juga asuransi lainnya yang diperlukan sama masyarakat untuk mensukseskan pembangunan di Provinsi NTT itu sendiri. Kalau kita bicara Provinsi NTT, tentunya kita juga bicara kearifan lokal yang harus kami kembangkan juga bersama-sama dengan bersinergi dengan pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Ya, kami hadir bukan hanya mengcover atau memberikan proteksi asuransi kepada masyarakat atau pengelola bisnis yang ada di Provinsi NTT, tapi kami juga harus bersinergi dengan pemerintah provinsi, baik itu di provinsi maupun di kabupaten, bagaimana caranya kita meningkatkan perekonomian yang ada di Provinsi NTT. Artinya keberadaan kami juga dapat memberikan solusi kepada pembangunan yang ada di Provinsi NTT supaya kita bersama-sama mensukseskan program-program pemerintah. Mungkin background kami di perusahaan asuransi umum, ya bagaimana caranya kita mengelola risiko-risiko yang ada, baik itu di bisnis infrastruktur yang swasta maupun infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, supaya pembangunan infrastruktur ini bisa mendatangkan manfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di masyarakat Provinsi NTT itu sendiri. Ya, artinya bagaimana kita mensinergikan antara bidang asuransi yang kami kelola dengan program-program pemerintah yang ada di Provinsi NTT gitu. Mengusung tema Grow Together, Move Smarter. Saya pikir ini tema yang luar biasa di ulang tahun yang ke-29. Kira-kira boleh tahu maksud dari tema ini atau slogan Grow Together dan Move Smarter ini, Pak? Ya. Bisa dijelaskan? Perusahaan kami, manajemen kami memberikan slogan di ulang tahun kami yang ke-29 tahun ini, ya berupa Grow Together, Move Smarter adalah karena ada dampak pandemi selama 2 tahun terakhir ini, kita mencoba mari kita bangkit bersama-sama untuk keluar dari mungkin keterpurukan selama pandemi. Kita mencoba untuk bangkit bersama, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah daerah, bersama kami bersinergi, dan kami juga akan mengolah suatu gerakan yang lincah sehingga akan timbulnya semacam kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah dan kami sebagai perusahaan asuransi,
sehingga dapat mendukung program-program pemerintah di masa yang akan datang. Sejauh ini bagaimana dengan kerjasama atau dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Pemda Nusa Tenggara Timur terhadap kehadiran PT Jasara Harja Putra ini di NTT, Pak? Sangat mendukung dari pemerintah daerah itu sendiri, di mana kami diberikan keleluasaan dalam pengembangan bisnis, ekspansi bisnis di Provinsi NTT untuk memberikan proteksi kepada masyarakat yang ingin mempergunakan fasilitas kami dalam perlindungan, baik itu terhadap aset terhadap rumahnya ataupun kendaraan yang dimilikinya, sehingga risiko-risiko yang ada bisa kami kelola, sehingga nanti apabila terjadi kerugian finansial terhadap objek risiko yang dipakai oleh customer kami itu, dapat kami melakukan ganti kerugian kita terhadap kerugian finansial tersebut gitu. Artinya pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah memberikan keleluasaan kepada kami dalam pengolahan risiko ini, di mana kami juga telah bekerja sama dengan Bank NTT, yaitu salah satu perusahaan BUMD bank daerah yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi NTT. Kami telah bekerja sama di situ untuk pengcoveran terhadap proteksi asuransi terhadap risiko bisnis perbankan yang ada di Bank NTT. Tadi bagaimana dukungan pemerintah daerah? Kembali saya ingin menggali lagi, sejauh ini peran masyarakat atau keterlibatan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya terhadap kehadiran asuransi Jasara Harja Putra di NTT seperti apa, Pak? Kalau boleh tahu, apakah ada peningkatan atau ada kemajuan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau untuk peningkatan pasti ada ya, peningkatan pasti ada, tapi kita harus melihat lagi bahwa memang masyarakat Provinsi NTT pada umumnya belum insurance minded, jadi belum sadar dengan asuransi. Nah, ini yang jadi challenger kami ke depan, bagaimana masyarakat yang ada di Provinsi NTT ini akan sadar suatu proteksi asuransi di dalam pengelolaan bisnis ataupun dalam aktivitas kegiatan kehidupan sehari-harinya. Salah satu contohnya adalah asuransi yang kecil aja, itu asuransi kecelakaan diri. Jadi sebenarnya preminya juga tidak cukup mahal, cuma 75.000 setahun. Tetapi karena masyarakat yang ada di Provinsi NTT, ya pada umumnya Provinsi Indonesia sih, seluruh masyarakat Indonesia memang kurang sadar akan berasuransi. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di luar negeri situ, memang di Indonesia itu memang kurang sadar. Tetapi ini adalah challenging kami ke depan, bagaimana kami juga bisa mensinergikan dengan masyarakat, memberikan peran aktif kepada masyarakat, dan maksud tujuan dari asuransi itu seperti apa gitu, Pak. Kalau hitung dari presentasi, Pak, kalau kita sebut di dalam angka presentasi, pertumbuhan prosentasi kesadaran masyarakat di NTT dengan mengikuti program asuransi itu berapa persen? Bisa kita katakan ada aktivitas, ada peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga ya itulah makanya kita tiap tahun harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu yang sudah pernah kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun yang belum, itu kami harus melakukan edukasi mungkin tiap bulan atau segala macam gitu. Jadi kita atur jadwalnya. Jadi sehingga masyarakat itu bisa memahami dengan asuransi ini seperti apa gitu. Artinya dengan adanya edukasi, kita turun ke sekolah-sekolah, kita turun ke perguruan tinggi maupun instansi pemerintah, kita lakukan edukasi tentang asuransi, ya mudah-mudahan dan setiap tahun pun meningkat untuk kesadaran masyarakat akan berasuransi. Seberapa sering kampanye yang dilakukan oleh pihak Jasara Harja Putra di lingkungan masyarakat Nusa Tenggara Timur, Pak? Kami memang di setiap saat kami lakukan kampanye atau sosialisasi ya, bukan hanya di dalam suatu audiensi, tapi pada saat kami bertemu dengan masyarakat ataupun pihak sekolah ataupun mungkin di lapangan ataupun di pasar atau dimanapun, kami selalu melakukan sosialisasi, baik itu pada saat pertemuan-pertemuan di masyarakat ataupun adanya
sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun ke masing-masing instansi pemerintah. Ya, artinya kita berusaha sesering mungkin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaatnya asuransi. Pak, kita ngomong-ngomong nih terkait asuransi ini kan ada yang mau terima, ada yang tidak mau terima, ada yang sudah sadar atau sudah melek terhadap pentingnya asuransi, masih ada yang ragu-ragu. Pihak Jasara Harja Putra sendiri mengatasi permasalahan seperti ini, permasalahan keraguan-raguan atau ketidakpercayaan, bukan ketidakpercayaan, tapi belum percayanya masyarakat terhadap kehadiran asuransi seperti apa, Pak? Ya, memang ya kita harus akui juga bahwa setiap kali kita melakukan edukasi kepada masyarakat, bukan berarti 100% masyarakat bisa menerima edukasi kami tersebut. Ada beberapa hal juga yang perlu kita buktikan kepada masyarakat pada saat kita melakukan sosialisasi ataupun edukasi. Memang sangat wajar siapa yang masyarakat itu belum bisa 100% menerima bahwa oh ini asuransi bisa bermanfaat atau tidak gitu. Karena disitulah kita sesering mungkin kita melakukan sosialisasi di lapangan, berinteraksi dengan masyarakat. Kita juga memberikan bukti kepada masyarakat bahwa untuk asuransi ini nanti apabila terjadi risiko, kami akan menyampaikan persyaratannya apa, seperti apa, supaya nanti masyarakat bisa menerima gitu. Memang kita harus akui bahwa masyarakat memang tidak bisa percaya 100% masalah asuransi, karena ada juga yang sebelum-sebelumnya juga mungkin masyarakat itu pernah punya pengalaman di asuransi yang buruk sehingga berdampak kepada kami. Memang itu suatu rintangan tersendiri buat kami, artinya untuk mengatasi ini kami harus melakukan sesering mungkin sosialisasi, turun ke lapangan, beradaptasi, bertatap muka dengan masyarakat, baik itu pihak sekolah maupun instansi pemerintah, sehingga masyarakat tersebut sadar akan asuransi, Pak. Selaku branch manager tentunya punya tantangan yang luar biasa. Bagaimana meyakinkan orang untuk bisa atau mau bergabung di asuransi. Walaupun hari itu hanya 75.000. Benar tidak Pak Eka? Yeah. Tidak gampang untuk mengajak orang untuk bergabung di asuransi. Itu tantangan tersendiri. Pak Eka, coba cerita sedikit kepada masyarakat. Apa sih tantangan yang paling besar meyakinkan masyarakat ini terhadap asuransi, Pak? Ya, terima kasih banyak Pak Anton. Memang di dalam dunia asuransi ini mempunyai tantangan tersendiri bagaimana kita meyakinkan kepada customer atau masyarakat yang kami hadapi tentang arti atau pentingnya sebuah proteksi asuransi gitu. Tatkala apabila terjadi suatu kerugian, nah disitulah proteksi asuransi ini akan bermanfaat. Terkadang kala kita melakukan edukasi kepada masyarakat atau sosialisasi kepada masyarakat, kita berusaha untuk merangkul, bukan mendikte atau bukan untuk mengajarkan, tetapi kita lebih cenderung berbicara dari hati ke hati. Artinya memang ada beberapa masyarakat yang bisa mengerti dengan asuransi atau bisa menerima dengan tujuan asuransi itu sendiri, tetapi ada beberapa masyarakat juga yang memang sangat membutuhkan asuransi itu gitu. Ya, seandainya kalau misalkan terjadi pada saat kami melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat, kami pada prinsipnya merangkul semua masyarakat bagaimana kita membawa kepada masyarakat apabila terjadi suatu risiko kecelakaan, maka di situ ada kerugian finansial di mana pada saat itu mungkin masyarakat tidak mempunyai biaya finansialnya, makanya biaya finansial ini bisa dialihkan ke asuransi dalam bentuk pertanggungan proteksi asuransi gitu. Yang memang pada intinya sih di Provinsi NTT ini memang sangat cukup tantangan tersendiri, apalagi dengan besar wilayahnya yang mempunyai 3 kabupaten yang sangat besar, yang mempunyai jarak yang cukup jauh, dan kami walaupun begitu kami juga berusaha untuk melakukan sosialisasi dan edukasi sehingga peran kami di Bumi Floba Morata ini bisa memberikan suatu manfaat kepada masyarakat akan suatu jaminan asuransi gitu. Pak Eka, di NTT jumlah kendaraan bermotor sangat banyak, sepeda motor maupun sekarang mobil lumayan meningkat. Bagaimana pertumbuhan dari jumlah pemilik kendaraan sepeda motor dan pemilik kendaraan roda 2 dan roda 4 ini
uh, memiliki kesadaran untuk berasuransi? Ya memang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa memang suatu wilayah itu berbeda-beda untuk melakukan treatmentnya kepada masyarakat akan kesadaran asuransi. Cuman di satu wilayah itu, apabila di satu wilayah itu tingkat kejahatannya cukup tinggi, nah di situ pasti sangat membutuhkan asuransi. Kita bukan berarti mengatakan bahwa oh sangat bagus wilayahnya yang tingkat kejahatan tinggi apa segala macam itu malah itu bagus. Cuman kita memang di Provinsi NTT ini memang wilayahnya cukup kondusif dan itu memang merupakan sangat tantangan juga buat terhadap kami. Nah, karena adanya asuransi ini berarti ada pengalihan suatu risiko yang dibutuhkan kepada masyarakat, sehingga treatment yang kita lakukan kepada masyarakat tentunya berbeda terhadap wilayah-wilayah yang mungkin tingkat kejahatannya atau tingkat kerusakan cukup tinggi. Tatkala kita datang ke wilayahnya yang sangat kondusif, nah disitulah treatment yang harus kita tingkatkan. Bagaimana kita menyadari kepada masyarakat itu atas azas manfaat dari asuransi ini. Memang pada intinya sih kita yang bisa kita lakukan itu merangkul. Baik, sebelum kita jauh masuk ke sana, boleh dijelaskan kepada kami Jasara Harja Putra ini mencakup bidang selain asuransi kendaraan, gedung dan lain-lain. Apa yang paling besar Pak di wilayah NTT, atau sektor mana yang lebih membutuhkan asuransi, atau sektor mana yang sektor mana peran Jasara Harja lebih besar di situ Pak? Selain dari asuransi kebakaran kendaraan tadi yang kita bicarakan, kita juga punya asuransi suretisip, penjaminan terhadap proyek-proyek APBN dan APBD yang kami kelola dalam bentuk jaminan penawaran, pelaksanaan uang muka. Itu juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan kami, di mana kami bersinergi dengan pengelola instansi proyek-proyek APBN yang ada di Provinsi NTT. Kita memberikan dalam bentuk jaminan apabila proyeknya yang dikerjakan oleh kontraktor tidak terlaksana dengan baik, mereka jaminan yang dipegang oleh pemilik proyek itu dapat dicairkan gitu, sehingga proyeknya bisa dijalankan dengan baik gitu. Jadi selain tadi kendaraan, tapi lebih banyak ke sektor proyek-proyek itu ya yang besar. Cuman memang pada saat ini ya, setelah 2 tahun dengan pandemi ini dan juga sekarang ini dalam pemulihan terhadap pandemi, sehingga banyak proyek-proyek direfocusing gitu, sehingga itu menurunkan pendapatan terhadap proyek-proyek yang tengah berjalan di baik itu proyek APBN APBD gitu. Itu dampaknya sih. Baik, pasti perjalanan asuransi ini kan setiap tahun ya pasang surut ya, naik dan turun. Terlebih dalam nilai klaim misalnya. Nilai klaim yang ada di NTT setiap tahun cukup besar atau bagaimana Pak? Jadi dalam setiap penutupan coverage asuransi kami selalu menganalisa tingkat risiko yang akan kita cover. Kita selalu memilah-milah risiko, selalu memilih-milih risiko. Apabila risiko itu bisa kami manage dengan baik, maka tingkat klaimnya pun akan semakin kecil. Tetapi tatkala objek pertanggungan yang di asuransi mempunyai nilai risiko yang cukup tinggi, maka disitulah nilai klaimnya akan semakin tinggi. Tapi alhamdulillah sampai dengan bulan ini nilai klaim yang kami bayarkan kepada masyarakat akan semakin menurun jika dibandingkan dengan tahun kemarin, karena kami mengelola konsep akseptasi risiko ini dalam prudent underwriting. Jadi analisa-analisa yang perlu kami lalui secara SOP kami terapkan, sehingga tidak mengecilkan pelayanan kami kepada masyarakat gitu. Jadi bukan berarti seluruh risiko itu bisa kami cover. Kami juga akan selektif terhadap coverage atau penutupan risiko yang kami lakukan di masyarakat gitu. Bisa ternyata peran Jasara Harja Putra luar biasa
Mereka tidak hanya ngurusin kendaraan motor, mereka tidak hanya ngurusin bangunan fisik atau asuransi gedung, tapi mereka juga memberikan jaminan terhadap proyek-proyek yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pak Eka, kita boleh tahu terakhir apa harapan Bapak selaku pimpinan Jasara Harja Putra di NTT atau pimpinan dari PT Jasara Harja Putra cabang Kupang? Ya, harapan kami tentunya dengan adanya keberadaan kami ini, kami bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap program-program pemerintah yang ada di Provinsi NTT maupun di kabupaten kota, sehingga dengan adanya kontribusi yang positif ini kami bisa mengadakan kolaborasi dan sinergitas terhadap baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta ataupun para pelaku bisnis yang ada di Provinsi NTT, sehingga kita dapat memajukan perekonomian yang ada di Provinsi NTT dan pada akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat, sehingga Provinsi NTT tidak akan tertinggal lagi dengan provinsi-provinsi yang lain. Artinya kita dapat memberikan peningkatan taraf hidup kepada masyarakat melalui program asuransi, Pak. Itu harapan kami. Demikian obrolan singkat kami dengan pimpinan Jasara Harja Putra cabang Kupang. Terima kasih.